Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi, sekarang kita bakal tutorial UAS BDT. Mungkin, record dulu aja karena, eee, tadi barusan tanya salah, mungkin kayaknya lebih enak juga, lebih kondusif juga kalau record, sama mungkin juga dari kalian masih ada sidang rektor yang mungkin nggak bisa hadir. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat kami lewat line gitu. Nah, mungkin ini, saya coba jelasin yang awal-awal dulu. Yang pertama tentang total probability theorem. Ini sebenarnya udah juga ada di UTS kalian lakukan, jadi sebenarnya ini secara basic kalian udah ngerti lah harusnya, tapi mungkin, saya coba jelasin ulang sedikit. Nah, jadi di soal itu dikasih tahu, gempanya itu, diakibatkan oleh sesar Sumatera, di mana kejadian gempa selama ini itu ada 90 tahun, di mana ada dikasih tahu data magnitude dan jumlah kejadiannya. Nah, untuk yang ditanya di soal ini, yaitu, parameter AB seperti biasa, ini pokoknya probabilitas magnitude lah langkah-langkahnya, parameter AB, fungsi distribusi, dan probabilitas magnitude besarnya berapa. Nah, untuk dapat ini seperti biasa, ini udah di tahun lalu, tutor UTS kemarin juga udah ada pembahasannya juga mirip-mirip. Soalnya, jadi kita cari dulu jumlah kejadian per tahun. Cara carinya itu kita membagikan jumlah kejadian dibagikan dengan tahun yang kita analisis, misal 90 tahun nih. Terus gara-gara si Gutenberg-Richter ini kurvanya itu kumulatif, mungkin ya lebih gampang dilihat karena kan tren ke bawah, di mana bisa dilihat, magnitude yang lebih gede itu ya makin bawah, bukan enggak sih, itu diabaikan aja. Pokoknya itu, bisa dilihat juga magnitude yang gede itu jumlah kejadian itu paling banyak. Magnitude paling kecil jumlah kejadian paling banyak, sedangkan kebalikannya magnitude gede jumlah kejadian paling kecil gitu. Terus habis hitung kumulatifnya kita hitung logaritmanya biar kita bisa dapat persamaan linear. Jadi biar lebih gampang lah dapat persamaan, Gutenberg-Richter ini yang dapat digunakan untuk distribusi magnitude. Nah, untuk soal ini kita dapat, sebagai berikut, AB parameter A-nya tuh 5,58, B-nya itu 0,9851. Oke, ini plot sumbu S-nya itu M, sumbunya itu lambda M. Tapi seharusnya kalau kalian pakai kalkulator, ini plotnya tuh kalian nggak usah tunjukin, jadi kalian tinggal pakai kalkulator, masukin nilai X sama Y-nya, kalian bisa dapat persamaan linear ini, gitu. Nah, terus soal selanjutnya adalah kita hitung fungsi distribusi magnitude, di mana persamaannya itu adalah sebagai berikut. Di mana nilainya beta itu kita bisa hitung dengan rumus balance 10 gitu. Nah, fungsi distribusi magnitude ini kita dapat gunakan untuk hitung probabilitas magnitude gitu. Di mana, probabilitas magnitude ini kita bagi menjadi 3 interval. Nah, untuk hitung interval berarti tinggal M max kurang M min dibandingkan dengan jumlah interval. Untuk soal ini berarti kan dia 0,67. Nah, dari sana kalian bagi dulu jadi 3 interval, di mana kalian hitung dulu M wakilnya masing-masing dan probabilitas magnitude-nya masing-masing gitu. Nah, di mana probabilitas magnitude kalian bisa hitung pakai integral dari fungsi distribusi magnitude yang sudah kita hitung sebelumnya, atau sebenarnya bisa juga pakai kotak-kotak segmen kecil, biar itu lebih cepat aja sih hitungnya. Tapi kalau misalnya kalkulator kalian bisa hitung integral, itu ya lebih baik, karena itu kan lebih merepresentasikan kondisi nyata. Karena kan, untuk distribusi itu hitunglah semua bagiannya gitu. Kalau misalnya kita asumsi persegi panjang, itu pasti ada bagian nggak kearsir gitu untuk hitung luasnya. Terus bisa dicek seperti biasa, pasti totalnya 1 gitu, mendekati 1. Nah, kemudian kita hitung probabilitas total untuk jarak, ini udah dikasih tahu di soal sebagai berikut. Untuk atenuasi dikasih tahu untuk, yang cross gitu. Nah, di mana yang cross ini persamaan sebagai berikut dan R yang digunakan itu adalah R hypocenter. Nah, karena ini hypocenter, maka kita harus konversi dulu, karena jarak yang di probabilitas jarak ini tuh dalam bentuk epicenter, jadi ada di dalam gitu, di bawah. Sedangkan hypocenter kan di permukaan. Nah, untuk cara dapatnya ya tinggal di Pythagoras seperti biasa. Terus, tinggal dihitung probabilitasnya untuk masing-masing M dan R, dihitung, probabilitasnya di dalam gal. Nah, habis kalian hitung yang gal ini kalian harus konversi dulu ke G, karena biasanya dihitung pakai itu. Kalau gal itu yang luar negeri, tinggal kali 10⁻³
kita dapat, terus dapat probabilitas atenuasinya gitu. Ini tinggal pakai tabel distribusi atau pakai kalkulator. Harusnya di UTS kalian udah bisa gitu. Oh sorry, kebalik. Kalau hypocenter itu dia ada di bawah permukaan, sedangkan yang epicenter itu di permukaan gitu. Jadi makanya perlu disesuaikan lagi gitu. Terus hitung probabilitas total, tinggal dikalikan. Misalnya nih probabilitas magnitude-nya itu 0, untuk masing-masing M wakil dan R wakil. Ini M wakil, ini 0,79, 0,172, sama 0,039. Terus untuk probabilitas jarak juga, ini jaraknya ada 3, ada 125, 175, dan 225. Nah, kemudian kita kalikan dengan probabilitas atenuasi, di mana itu disesuaikan dengan M dan R wakil yang kita pakai probabilitasnya. Nah, dari sana kita kalikan probabilitas magnitude dikalikan dengan probabilitas jarak dikalikan dengan probabilitas atenuasi. Kita dapat probabilitas total yang sudah mengakomodasi ketiga hal tersebut. Nah, itu kita hitung semuanya, terus kita jumlahin, dapatlah totalnya kira-kira segini. Nah, terus di soal diminta untuk hitung periode ulang gempa. Di mana untuk hitung periode ulang ini harusnya periode ulang, nggak ada periode ulang bangunan karena ini nggak tahu buat apa. Harusnya periode ulang biasa. Itu ada dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Nah, bedanya apa? Untuk cara pertama itu kita hitung rate itu dari data ini jumlah kejadian per tahun. Jadi kita jumlahin semuanya karena kita mau hitung itu asumsinya itu setidaknya dalam tahun itu adalah kejadian gitu. Makanya kita tinggal jumlahin semuanya. Sedangkan untuk cara kedua itu kita pakai distribusi. Distribusi yang Gutenberg-Richter kita hitung dengan M paling kecil karena M paling kecil kan pasti kemungkinan besar yang dapat terjadi gitu dibandingkan magnitude yang gede gitu. Nah, terus itu tinggal dihitung, kita hitung rate-nya. Nah, ini bisa dilihat rate yang cara 1 sama cara 2 itu agak berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau misalnya kita lihat dari distribusi Gutenberg-Richter ini kan dia tuh mendekati linear ya, tapi sebenarnya kalau dari data-data yang diplot itu dia agak linear gitu. Masih ada errornya, bisa lihat dari R kuadratnya. Ini R kuadratnya itu 0,9583. Makanya dari itu hasilnya pasti beda. Kecuali kalau R-nya ini 1, nah itu harusnya cara 1 sama cara 2 memberikan rate yang sama gitu. Nah, makanya kalau misalnya dikasih tahu soal yang ini, ya udah bagusan lebih merepresentasikan kondisi asli itu yang pakai yang ini, yang jumlah kejadian yang ini. Sorry, yang ini jumlah kejadian per tahun. Jadi bukan kalian jumlahin jumlah kejadian, tapi jumlah kejadian per tahun yang kalian jumlahin untuk dapat si rate. Terus tinggal dihitung nih dapat periode ulang masing-masing. Nah, sebenarnya nanti kalau pas ujian kalian tinggal milih salah satu aja mau pakai yang mana, tapi kalau bisa dijelasin hitung rate-nya dari mana, jangan langsung tiba-tiba muncul rate-nya berapa gitu. Oke, lanjut. Ini selanjutnya ada deagregasi gempa. Ini dari soal yang berbeda sama yang depan tadi. Jadi ini udah dihitung terlebih dahulu lah total probability theorem-nya. Tapi mungkin bakal dijelasin dulu apa itu deagregasi gempa. Nah, jadi deagregasi itu kenapa perlu kita lakuin, itu untuk kita menghitung, untuk memilih kira-kira magnitude dan jarak mana yang dapat mewakili analisis seismik saja yang telah dilakukan. Jadi kan sebenarnya yang kita lakukan di total probability theorem atau PSHA ini tuh kita tuh kan mencari untuk mencari hajat ya dari si gempa ini. Nah, di mana itu kan dari berbagai banyak sumber gitu. Nah, di mana kalau misalnya kita mau analisis non-linear atau analisis dinamik gitu kan, kita perlu pakai input ground motion ya. Nah, di mana si deagregasi ini kita dapat gunakan untuk membantu dalam pemilihan penggunaan input motion. Nah, di mana deagregasi ini kita lakukan untuk masing-masing mekanisme gempa. Untuk Shellowcaster, Megacast, sama Benioff. Dan sama sebenarnya itu juga kita harus cek untuk masing-masing periode. Jadi kayak nggak bisa notik. Jadi kalau misalnya kalian nanti mungkin di soal selanjutnya, kan kalau misalnya tuh dia ada tabel gini nih, misal si Cross atau siapa gitulah.
Misal nih T-nya misal pas PGA nih kan 0 second, 0,1, 0,2 gitu kan. Nah, biasa tuh kan ada koefisiennya tuh, C1, C2, dan C3, dan lain-lain gitu. Nah, koefisien ini kan beda-beda. Di mana untuk T yang beda itu juga menghasilkan koefisien yang berbeda. Jadi sebenarnya tuh deagregasi itu juga harus dihitung untuk masing-masing periode juga gitu. Nah, di mana kalau misal kalian lakukan deagregasi untuk yang ini, yang ini, yang ini gitu. Ini tuh akan memberikan M wakil dan R wakil yang sama. Yang berbeda, M wakil dan R wakil yang berbeda. Nah, di mana dari ketiga ini gitu sama periodenya beda-beda gitu. Nah, kita bakal dapat nih range M yang mewakili misal dari M1 sampai M2. Terus untuk yang kedua, R wakilnya R1 sampai R2. Nah, itu bakal berbeda-beda dan kita bakal pakai range untuk masing-masing sumber gitu. Cara-cara hapusnya. Nah, di mana untuk hitung deagregasi gempa itu, kita juga bisa dapat nih kira-kira yang paling berpengaruh jenis mekanisme gempanya itu yang mana. Karena kan kalau dalam SSRA itu pakai 11 input motion. Di mana kalau misalnya kita mau ambil 3, 3, 3 itu 12. Berarti kan bisa dibilang itu nggak bisa kita ambil merata gitu. Pasti ada yang lebih banyak, ada yang lebih kecil gitu kan. Nah, cara tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih kecil itu tergantung hitung contribution to hazard. Di mana besaran contribution to hazard itu sebenarnya tergantung dari P total. Jadi harusnya kalau P totalnya makin gede, periodenya makin kecil gitu kan. Tapi tergantung rate juga sih. Nah, pokoknya dari sana, dari P total lah kita bisa tentukan contribution to hazardnya gitu. Nah, terus kita bisa hitung M wakil sama R wakil rumusnya sebagai berikut. Sebenarnya tinggal hitung titik berat seperti biasa gitu. Oke. Mungkin ke contoh soal biar lebih kebayang. Nah, ini misalnya yang ini nih, ini subduksi Mentawa Pagai. Ini kita dapat nih M wakil R wakil sebagai berikut. Terus probabilitas total ya. Jadi ini kayak udah probabilitas total dari perkalian dari jarak dikalikan dengan magnitude dan dikalikan dengan atenuasi. Jadi bukan cuman R sama M, tapi juga termasuk kontribusi dari si hajat ini, si atenuasi. Karena kalau M sama R kan belum menggambarkan lah si gempa itu. Makanya harus pakai total semuanya. Nah, untuk hitung si deagregasi, misalnya nih yang M ya. Kan misalnya nih magnitudenya kan dibagi 3 nih. Ada 6,9, 7,7, dan 8,5. Nah, di mana R-nya kan beda-beda tuh. Ada yang R-nya 75, ada yang 125, ada yang 175. Nah, kalian sesuai nih P totalnya berapa? Di mana P total adalah P AMR, sama aja. Nah, misal nih, magnitude 6,9, R-nya 75. Dia 0,2. Terus magnitudenya sama nih, 6,9, jaraknya 125, berapa? Nah, ini kalian hitung nih. Terus tinggal kalian kali. Misal yang ini tuh pengalian dari 6,9 kali probabilitas total. Sama lagi, probabilitas total itu dari ini ya, total semuanya. Dari probabilitas AMR dikali gitu maksudnya. Oke. Nah, itu tinggal dihitung, terus tinggal dihitung yang mewakili. Cara hitung mewakili itu pakai rumus yang ini yang tadi. Nah, jadi kan kita dapat nih P total. Misal M tertentu, R tertentu, berapa P totalnya. A tertentu juga, M wakilnya berapa gitu dikali, dibagi sama ini. Nanti dapat M wakil. Mungkin saranku kalau bisa sih ini dicoba langsung hitung, jadi biar lebih kebayang gitu. Saya kalau misalnya cuma dengar kayaknya agak membingungkan gitu takutnya. Nah, terus ini lanjut ke teori ini tentang metode pengembangan peta hajat dan risiko SNI, di mana yang pertama tuh pertanyaan itu tentang apa yang dimaksud dengan maksimum direction dan bagaimana aplikasinya itu di peta gempa SNI 1726 2012 dan 2019 gitu. Nah, di mana maksimum direction sendiri itu adalah perhitungan respon gempa maksimum dari dua buah arah horizontal input motion. Itu ambil horizontal tuh berarti cuma arah SY gitu. Misal ini yang arah north south sama east west. Nah, di mana karena kita mau mencari respon maksimum dari maksimum direction, berarti kan kita memperhitungkan efek arah dari si gempa. Nah, cara hitungnya itu ada dua metode.
ada geometric mean dan ROD 100 gitu. Dimana yang ROD 100 atau MCER itu dipakai cuman di bangunan, sedangkan MCEG itu cuman itu di selain bangunan gitu. Nah, bedanya antara itu dua apa? Kalau misal geometric mean itu kan kita bisa dapat respons peta itu dari hasil yang hitungan yang sebelumnya itu kan, yang seperti PSHA gitu. Nah, itu dihitung tuh untuk masing-masing T. Kan tadi udah aku jelasin juga, misalnya T-nya beda, misal T natural per rate yang kita pakai itu 0,1, 0,2, itu kan koefisiennya beda-beda. Nah, itu kalian harus hitung semuanya. Terus nanti di plot dapat nih, misal ini yang SA, ini yang misal arah X, terus arah Y. Nah, ini kan sebenarnya respon dari si ground motion ini ya. Nah, pemilihan ground motion ini sebenarnya juga udah diakomodasi sama yang tadi, yang diagregasi. Jadi dari hitungan seismik hajat, kita ke diagregasi, dari sana kita bisa tentuin input motion. Nah, di mana ini misal di lokasi, nggak tahu lah, mungkin misalnya di Bandung gitu. Nah, ini ground motion-nya ini, responnya segini gitu. Nah, itu untuk geometric mean, di mana kita cuman ambil si maksimum, si spectral acceleration aja. Kemudian kita kalikan pakai persamaan ini untuk dapat SA geometric mean. Nah, itu berbeda untuk ROD 100, di mana itu udah memperhitungkan faktor Rips gitu. Nah, untuk ROD 100 sendiri cara perhitungannya agak beda. Ini kalau sepenangkapku, karena kalau misalnya di bangunan kan yang kita hitung deformasi apa yang node gitu, MPMR gitu kan, biasa itu deformasi S, deformasi Y, sama torsi. Nah, untuk mengakomodasi si torsi juga mungkin makanya salah satunya untuk mengakomodasi si torsi, maka dipakai ROD 100 gitu. Nah, di mana untuk dapat ROD 100 itu agak beda sama geometric mean. Nah, caranya itu gimana? Misal nih, untuk periode tertentu, misal T-nya tuh untuk T bintang. Nah, kalau yang geometric mean tadi kan kita rambatinnya tuh masing-masing arah ya. Jadi kayak misal arah X dulu, spectral acceleration-nya berapa, arah Y kita rambatin, spectral acceleration-nya berapa. Dari sana kita bisa dapat geometric mean. Jadi kita tidak merambatinnya secara barengan. Sedangkan kalau misalnya yang ROD 100, kita rambatinnya itu barengan. Dan kita mencari responnya maksimum paling gede berapa. Nah, untuk dapat si respon maksimum dari si MCER dari dua input motion yang gerak barengan, itu diambil di waktu yang sama. Jadi kayak misal, ini arah X, input motion ini. Terus arah Y, input motion-nya begini. Nah, ini kan terhadap waktunya, gempanya. Nah, yang cara ROD 100 itu adalah pada saat T yang sama, misal T yang gini nih. Misal T-nya 2 second. T itu waktu ya. Tapi ini di periode tertentu juga. Karena beda periode, beda hasil juga kan. Nah, dari sana kita hitung responnya. Kan pasti respon ini sama ini beda ya. Nah, untuk yang kita pakai gambar di ini, itu tuh kita hitung responnya dengan cara root sum square. Jadi kan berbeda sama geometri mean. Jadi kita tinggal respon dari arah X kuadrat tambah arah Y kuadrat di T tertentu, di T yang sama, T sama, responnya berapa. Nah, itu yang kita dapat nih dari ROD 100, di mana ROD 100 sebenarnya juga mengakomodasi arah gempa gitu. Jadi dia nggak cuman arah XY, bukan arah north south sama east west doang. Tapi dia juga akan memutar si input motion, karena kan kita nggak tahu nih. Kita nggak bisa pastiin bahwa input motion yang datang di bangunan kita itu cuman arah north south atau east west gitu. Makanya yang MCR ini lebih ribet, di mana responnya juga agak ribet gitu kan. Nah, kira-kira ROD 100 gitu. Tapi untuk ringkasannya ini bisa dilihat di bawah gitu, di mana ROD 100 diperoleh dari respon maksimum dari gabungan dua arah komponen dari keseluruhan arah gempa yang terjadi. Jadi dia sudah mengakomodasi arah gempa yang terjadi. Karena belum tentu yang tadi yang sudah saya bilang, belum tentu cuma north south atau east west gitu. Bisa aja dia diagonal gitu. Makanya input motion bakal diputer-puter. Dan akan dicari respon maksimum pada saat T motion yang sama gitu. Untuk dapat kurva ini gitu. Oke, lanjut.
Nah, kemudian ini apa perbedaan dari Targeted Ground Motion, MCER dengan MCEG dan konsepnya dipakai di mana gitu. Kalau misalnya yang MCER itu dia sudah penggabungan dari hajat dan risk gitu. Jadi udah memperhitungkan faktor keruntuhan bangunan. Sedangkan kalau MCEG itu dia hanya memperhitungkan efek hajat, di mana dalam hal ini hajatnya gempa gitu. Dan selanjutnya MCR dipakai di mana itu di bangunan gedung gitu. Di mana karena MCER ini cukup ribet untuk dapat, makanya ini juga ada konversinya gitu. Dari MCEG ke MCER tinggal untuk periode yang penting sih bisa dibilang yang 0,2 itu untuk short period sama long period 1 detik. Ini tinggal dikali gitu. Nah, sama nilai tambahan perbedaan bagaimana aplikasinya di pengembang peta gempa ini yang soal sebelumnya adalah ya nih directory factor gitu. Ini yang tadi di halaman selanjutnya sih sebenarnya. Cuman biar kejawab juga soal ini gitu. Perbedaannya ada di faktor pengalinya, di mana kalau SNI 2012 itu pakainya 1,05 sama 1,15, sedangkan 2019 itu pakainya 1,1 sama 1,30 gitu. Misal dia ini berarti kan udah yang terbaru nih, 1,1 sama 1,3. Nah, ini ada tambahan sedikit. Ini untuk metode pengembangan peta hajat. Ya kira-kira ini kan kita udah dapat nih yang seismik hajat dari PSHA. Nah, si capacity curve ini kita bisa dapat dari fragility curve dari bangunan. Ini ya biasalah kalau misalnya terjadi gempa, gak semua bangunan itu roboh. Itu tergantung juga. Nah, dari fragility curve ini, di mana ini fungsi dari distribusi kumulatif. Nah, karena seismik hajat itu bukan fungsi kumulatif, maka harus disesuaikan dulu. Di mana kita buat capacity curve itu dengan cara menurunkan dari hasil fragility curve. Nah, kemudian dari kedua ini tuh akan dikalikan sampai mendapatkan si target yang kita mau. Target yang kita mau kan udah fix nih. Kalau misalnya di SNI itu untuk bangunan, pakainya itu kan 1% dari 50 tahun. Nah, berarti kalian harus pastiin bahwa risk of collapse yang luas ini itu tuh totalnya bisa mengakomodasi ini dengan cara mengganti-ganti si capacity curve gitu. Ya mungkin ini cuma tambahan trivia aja, tapi ini sebenarnya nggak ditanya juga di soal gitu. Jadi sebenarnya jawabannya tuh cuma sampai sini gitu. Ini cuma kalau ditanya bagaimana cara dapatnya gitu sih. Oke, terus ini selanjutnya ada dalam SNI itu kan ada peta koefisien CRS dan CR1, di mana koefisien itu dipakai di dunia praktik kapan gitu kan. Nah, koefisien ini digunakan untuk untuk kita konversi kalau misal bangunan kan yang kita kenal itu kan biasa 2.500 tahun ya, tapi kan itu hanya memperhitungkan efek hajat. Sedangkan kalau untuk risk itu yang pakai tadi, udah memperhitungkan fragility curve. Nah, si, peta koefisien ini dapat digunakan untuk mengkonversi itu. Jadi dari MCEG ke MCER dengan cara mengalihkan dengan si CR gitu. Kira-kira untuk aplikasi dan praktik itu. Selanjutnya, ada teori lagi, ini apa yang dimaksud dengan peta hajat MCEG. Nah, MCEG itu ya tadi udah dijelasin juga, MCEG itu hanya memperhitungkan efek hajat, jadi hanya memperhitungkan gempa, tidak memperhitungkan faktor risiko keruntuhan bangunan. Nah, di mana MCEG ini dipakai untuk infrastruktur semuanya selain bangunan, karena bangunan harus memperhitungkan efek risk of collapse-nya yang fragility curve itu. Nah, di mana untuk cara mendapatkan MCEG itu tadi, ya dia pakainya konsepnya geometric mean, dengan input motion yang kita pilih itu udah dipilih berdasarkan hasil deagregasi gitu. Jadi urutannya itu sebenarnya tuh kita lakukan PSHA, terus kita lakukan deagregasi, dari sana kita bisa dapat input motion, kita bisa hitung nih kira-kira bangunan kita spekta akselerasinya berapa pakai MCEG gitu. Kalau bangunan MCER, kalau yang lain pakai MCEG. Oke, mungkin selanjutnya.
Ya, share screen. Ya. Udah saya screen ulang belum? Discardnya nih. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh aku ya. Mau share screen dulu. Share screen. Pilih Windows. Ini yang ini ya. Ya. Oke. Ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan untuk penggambaran kurva tripartit dan pembuatan respons spektra ya. Untuk yang tripartit ini kebetulan untuk soalnya di awalnya diberikan ini ada propertinya, ada magnitudenya 7,5, jaraknya 30 kilo. Habis itu diberikan juga rumus atenuasi ini. Jadi rumus atenuasi ini ada banyak sekali variabel-variabel ini. Untuk selanjutnya ini ada rumus-rumusnya untuk variabel-variabelnya dan ada koefisien-koefisiennya untuk variabel-variabelnya dan berubah sesuai dengan periode yang ditinjau. Jadi awalnya itu untuk langkah pengerjaannya pertama itu perlu menentukan properti atenuasi tanah. Jadi kita perlu nyesuaiin variabel-variabelnya. Ini arti variabelnya apa? Ini arti variabelnya apa? Kita perlu perlu pahamin dulu, perlu cari dulu variabelnya itu apa. Yang awal ini kan kita lihat ada variabel M kan magnitud, habis itu ada nilai C ya, nilai C ini kan berarti ada ini yang di tabel ini sesuai dengan periodenya. Habis itu ada R rupture ini diberikan rumusnya, ada rumusnya R epicenter di kuadrat dikali depth di kuadrat. Jaraknya itu kan R epicenter ya, 30. Habis itu ada depth juga ini digunakan kedalaman 33 kilometer. Jadi itu R rupture-nya. Habis itu ada H-nya. Ada H-nya ini yang tadi kedalaman. Habis itu ada ZT-nya. ZT itu kebetulan ada di soal disuruh diambil satu untuk intraslab. Jadi setelah kita tahu apa variabel-variabel ini dari mana artinya apa, jangan sampai salah input variabel-variabel ini. Kita hitung percepatannya. Ini kan rumus atenuasi. Jadi hasilnya itu Y itu adalah hasil percepatan. Jadi perlu diperhatikan kalau untuk tiap periode itu C-nya berubah-ubah, jadi perlu dihitung untuk semua periodenya. Dan selanjutnya dari hasil ini disuruh ngeplot ke kurva tripartit. Kurva tripartit itu yang ini ya. Jadi kurva tripartit itu adalah suatu kurva yang bisa menggambarkan kecepatan, percepatan, dan displacement pada satu waktu periode. Jadi di kurva tripartit ini awalnya plot dulu titik-titik yang kita peroleh tadi. Jadi yang ini ya. Jadi yang T ini dan Y yang kita peroleh, percepatan yang kita peroleh plot dulu. Jadi untuk periode 0,01 itu bisa lah dianggap 0 karena udah mendekati 0 ya. Jadi untuk periode 0 percepatannya sekian dapat di sini. Ini kan ada ini kan ada sumbu spectral acceleration dapat di sini untuk periode 0, periode 1, periode 0,2, 0,5, periode 1 dan periode ini adalah periode 2. Ya, jadi nih periode 0,5, 1 dan periode 2. Habis itu kita selanjutnya kita bikin penyederhanaan karena kan respons spektra itu sebenarnya penyederhanaan. Penyederhanaan jadi dari apa? Dari 3 kondisi yaitu constant acceleration, constant velocity dan constant displacement. Jadi ini kurva penyederhanaan ini harus berhasil mencakup semua titik-titiknya. Jadi semua titik-titik itu harus di bawah kurvanya. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan penyederhanaan kan itu pasti mengambil nilai yang
terbesar atau yang bisa mencakup semua lah, mencakup semua titik-titik kurva ini. Jadi titik-titik merah ini. Jadi titik-titik merah itu harus berada di bawah kurva oranye ini. Selanjutnya kita tinggal nentuin untuk periode 0. Periode 0 kurvanya di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kan bisa dihitung ini kan dari A ini kan 0,1, 0,2, 0,3, 0. Oh, ini 0,0, berapa? Bentar, 0,5 ya harusnya ya. Harus digeser satu lagi. Jadi nanti nilai A-nya itu berapa, habis itu nilai V-nya berapa, dan displacement-nya berapa. Jadi untuk nilai velocity-nya nanti bisa lihat di sini, ini kurang lebih berapa. Ini kurvanya rasanya tergeser sedikit ya, bentar ya. Wah, hmm, geser. Ya, jadi maaf teman-teman, ini tadi ternyata kurvanya nggak sengaja tergeser sedikit waktu di screenshot. Ini ya, ini kurang lebih. Oke, share screen. Oke, jadi maaf teman-teman, ini tadi ternyata kurvanya sedikit tergeser, makanya hasilnya tidak sama kayak yang tabel. Jadi tadi kan kita udah peroleh titik-titik yang merah tadi. Habis itu yang kita mau cari itu titik-titik yang biru ini. Jadi titik-titik periode untuk setiap periode, untuk periode ini yang ada di kurva warna orange. Jadi untuk periode ini yang ada di kurva warna orange. Jadi ini saya udah titik-titikin warna biru ya. Udah titik-titikin warna biru. Jadi untuk periode 0 itu bisa dilihat percepatannya berapa, 0,5. Kenapa ngacu ke 0,5? Kita ngambil yang maksimal di sini. 0,5, jadi ini kan bisa dihitung 0,2, 3, 4, 5, ini 0,5. Habis itu untuk velocity-nya berapa? Velocity-nya ini kan di posisi V8, velocity-nya kan yang vertikal ya. Bisa dilihat ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di 8, dan untuk displacement-nya itu di berapa? Displacement-nya itu di kurang lebih antara 0,01 sampai 0,02. Di sini saya estimasi 0,013. Ini dilakukan untuk titik-titik lain juga, titik-titik yang biru ini. Selanjutnya sudah diperoleh ya berarti ya. Nanti diperoleh tabel seperti ini. Nanti ada kira-kira ada lembar jawaban kayak ini. Tinggal diisi aja untuk masing-masingnya. Ya, yang penting itu sebenarnya kurva penyederhanaan ini harus berhasil mencakup semua titik-titik merah sih. Yang penting bisa mencakup yang terbesar lah, harus di bawah kurva oranye ini. Karena kalau kita mau melakukan penyederhanaan itu pasti tentunya kan ngambilnya nilai maksimum, nggak mungkin ngambil nilai rata-rata atau nilai yang lebih rendah dari maksimum, kan jadi beresiko. Selanjutnya ada yang namanya penentuan side class, penentuan side class. Jadi penentuan side class ini di SNI itu ada, ini sebenarnya sama seperti Rexroad kalian ya. Jadi ini perlu ada ada tiga pilihan data di SNI. Bisa ditentukan pakai VS, bisa pakai NSPT, bisa juga ditentukan pakai nilai SU. Dan di mana itu SNI ada mensyaratkan, jadi minimal harus ada dua di antara tiga parameter ini harus ada datanya biar side class-nya bisa ditentukan. Selanjutnya untuk penentuan profil klasitus. Untuk penentuan profil klasitus itu kan ada rumusnya ini yang tadi ya. Ada VS, ada NSPT, ada SU. Ini ada rumusnya. Kenapa rumusnya 30 meter aja? Itu karena yang pertama itu di Amerika itu bedrocknya ketemunya 30 meter. Jadi mereka cuma melambatkan gelombang gempa 30 meter.
Sedangkan di peraturan kita ngikut 30 meter. Kenapa? Karena kita sebenarnya mengacu ke mereka ya. Jadi kalau di Indonesia itu bedrocknya itu jauh di bawah, jadi sampai ratusan meter. Tapi karena jaraknya sangat jauh di bawah, harapannya rambatan gelombang gempa dari bedrock ke permukaan itu energinya sudah banyak terdisipasi. Jadi harusnya ini adalah asumsi yang sangat yang cukup konservatif lah, yang cukup konservatif untuk periode pendek sampai menengah. Selanjutnya untuk ini ya, yang tadi perhitungan rata-ratanya tidak aritmetik ya, nggak A tambah B bagi 2, nggak ya. Jadi rata-rata itu harus dihitung dengan konsep ini karena rumus ini diturunkan karena ingin memilih, karena karena alasannya karena ingin memiliki waktu tempuh yang sama untuk gelombang-gelombang gempanya di antara lapisan-lapisannya. Selanjutnya ada ini ya, ini adalah perhitungannya untuk rata-ratanya. Ini dari rumus SNI tadi, contoh yang kita lihatnya NSPT dulu. Ini kan ada D per sigma D tambah N1. Jadi ini D-nya udah otomatis 30 meter. Kenapa? Karena kita hitung 30 meter teratas. Jadi sigma D kan total tebal lapisan. Total tebal lapisan. Jadi ini udah pasti 30. Selanjutnya untuk yang D per N ini, jadi sigma D per N itu per lapisan ya. Jadi ini kebetulan NSPT-nya per 2222 meter. Jadi 2 per 12, 2 per 16, 2 per 14 ditotalin semua. Ditotalin semua ini ditotalin semua. Habis itu berarti 30 per total dari D per N ini sampai yang ini yang 0,04 ini. Total dapat average-nya ternyata 24,03. 24,03 kalau kita lihat di tabel SNI itu di ini ya. Habis itu ini 15 sampai 50. Jadi di tengah-tengah sini. Masuk kelas itu SD. Sedangkan di seismic downhole kita ulang dengan cara yang sama. Itu diperoleh 473. Kalau kita lihat itu 473 itu di antara ini ya, 350 sampai 750. Jadi itu ada di side class SC. Jadi kalau ada dua perbedaan side class, kita pilih yang paling konservatif. Jadi SD. Kira-kira begitu. Habis itu saya lanjutkan dengan pembuatan respons spektra pada gedung dan pada jembatan. Jadi ini soalnya tahunnya berbeda. Jadi untuk tahun ini kebetulan kemarin di nomor sebelumnya saya dapat itu kelas situsnya SD. SE. Itu di tahun kemarin. Jadi ini disesuaikan aja ya kelas situsnya, besok kalian dapat kelas situs apa. Ini kan kalau dia kan suruh nge-refer ke soal sebelumnya. Jadi ini asumsi kelas situs SE untuk yang ini ada gedung, ada jembatan. Yang pertama untuk gedung, jadi SNI gedung itu ini ya, 17 SNI gempa gedung itu ini 1726 2019. Jadi yang diatur di SNI itu adalah FA faktor koefisien kelas situsnya, habis itu cara penentuan parameter percepatan gempanya, habis itu cara menggambar respons spektrumnya. Jadi kebetulan di soal ini diberikan ada PGA-MCG, SSMCR, S1MCR, dan TL. Ini kan disuruh gambarkan respons spektra untuk bangunan gedung. Jadi yang dipakai itu yang MCER yang sudah risk targeted. Oke. Selanjutnya ini ada untuk step-stepnya. Untuk yang pertama ada nentuin FA dan yang FV. Kalau dilihat kan ini kan tadi kan yang diketahui kan nilainya tidak pas, ada di tabel. Jadi perlu diinterpolasi secara linear. Ini 0,78 berarti di antara sini tadi side class-nya SE. Jadi diinterpolasi antara S1,3 dan 1,1. Sama halnya juga untuk FV. Jadi 0,38 berarti di antara sini dan side class-nya SE tadi berarti antara 2,8 dan 2,4. Habis dapat faktor-faktor F
FAFV kita bisa menghitung nilai SDS dan SD1. Rumusnya apa? Ini ada juga di SNI. Jadi untuk SMS dan SM1 ini adalah FA tadi dan FV tadi yang sudah diinterpolasi dikali dengan SS dan S1. Selanjutnya untuk nilai SDS-nya itu gempanya direduksi 2/3 kalinya karena maksimalnya kalau pakai nilai maksimal nanti gempanya terlalu besar. Selanjutnya kita menentukan nilai T0, TS, dan TL. Jadi kebetulan ini kan TL-nya udah dikasih, ada dia. Tinggal nentuin nilai T0 dan TS. Rumus T0 dan TS apa? Ini ada 0,2 SD1 per SDS dan nilai TS apa? SD1 per SDS. Dihitung habis itu tinggal digambarin respons spektranya. Bagaimana cara menggambar respons spektra? Jadi yang pertama itu kita kan udah ada T0, udah ada TS, udah ada ini periode 1 detik dan ini ada TL. Apalagi nilai yang kita ada nilai SDS, kita ada nilai SD1. Jadi yang pertama itu untuk porsi 0 detik sampai T0 detik pada kurva. Jadi 0 detik sampai T0 detik pada kurva bisa mengacu ke persamaan ini. Jadi periode lebih kecil dari T0. Jadi di pada saat periode 0 ini kan T-nya 0. Jadi sebenarnya percepatan itu 0,4 SDS di awal. Jadi ini 0,4 SDS. Habis itu ke T0 kan udah pasti SDS. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu hitung lagi. Kalian tinggal hitung 0,4 SDS berapa. Tarik garis linear ke nilai T0 SDS ini. Habis itu dari T0 ke TS ini kan constant acceleration. Tarik garis T0 TS yang horizontal jadi sebesar SDS. Selanjutnya nilai SA dan SA yang setelah TL itu berbeda ya. Jadi ini SA yang TS sampai TL itu SD1 per T, sedangkan yang setelah TL itu SD1 kali TL per T kuadrat. Jadi tinggal dihitung aja rumusnya. Yang kalian perlu hitung sebenarnya ini kan titiknya udah tahu. Kalian perlu hitung yang di sini. Sedangkan untuk yang 1 detik kan udah tahu SD1. Jadi kalian punya 3 titik ya tinggal digambar kira-kira curve gini. Habis itu digambar curve lagi satu lagi. Jadi ini dikira-kira aja. Jadi perlu titik ini, perlu titik ini, 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 dan ini ya. Jadi itu kalau titik-titik itu udah ada, mungkin nanti di akhir kalian bisa nambahin 1 titik lagi biar bisa digambar curve-nya yang rapi. Habis itu nentuin nilai T0. Udah, semua udah. Jadi ini saya hitung di Excel. Jadi biar gambarnya bagus, saya plot untuk per titik per periodenya. Sebenarnya nggak perlu ya. Nanti dikira-kira aja titik-titik pentingnya udah ada. Ini kan yang pertama linear, linear, baru mulai mulai pangkat-pangkat, mulai polinom apa ya? Polinomial ya, mulai curving-curving di sini. Habis itu selanjutnya untuk jembatan. Untuk jembatan pun stepnya sebenarnya kurang lebih sama, tapi ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Jadi untuk jembatan ini kan pakainya yang MCEG, Geometric Mean. Jadi ini SNI-nya beda ya. SNI jembatan itu 2833 2016. SNI gempa jembatan. Habis itu ada faktor amplifikasi untuk FPGA, FA, dan FE. Jadi untuk FPGA FA itu ada ini, ada FV juga ini, dan untuk susun untuk susun respons spektranya ada ini. Jadi yang berubah itu tinggal AS itu ada tambahan AS. Jadi yang pertama itu juga perlu dihitung untuk yang periode 0. Dan perbedaannya selanjutnya adalah untuk persamaannya. Jadi yang ini diperhatikan tidak dikali 2/3 lagi. Jadi gak ada reduksi 2/3 lagi di sini. Langsung dikali faktornya, kali percepatannya, langsung dapat. Untuk step-step perhitungannya mungkin ini ada awalnya nentuin, ini sebenarnya nentuin FPGA, FA, dan FV. Jadi ini perlu nentuin FPGA, FA, dan FV. Ini ada FPGA-nya, FA-nya, ada PGA-nya berapa, SS-nya berapa, S1-nya berapa. Ini nanti kayak tadi ya caranya ya, side class S.
SE dicari di interpolasi nilai-nilai faktornya berapa. Habis itu hitung nilai SDS dan SD1. Kalau untuk SDS dan SD1 kan tadi kan yang di gedung ditambah satu lagi AS untuk periode 0 itu ada di jembatan. Jadi setelah dapat ini tinggal dikali faktor ya. Ingat gak dikali 2/3. Habis itu ada yang terakhir, ini ada menentukan nilai T0 dan TS. Nilai rumus T0 dan TS itu sudah ada di sini. Ini nah, T0 0,2 TS, sedangkan TS itu SD1 per SDS, oke. Jadi udah ada nilai T0 dan TS. Nah, kalian sudah bisa menggambar respons spektra. Tadi kan udah ada nilai AS, udah ada satu titik. Ada nilai T0. T0 itu posisinya percepatannya itu SDS. Jadi T0 sampai TS ini SDS lurus terus. Habis itu ada lagi nilai ada nilai lagi untuk yang di atas TS itu ada pakai SA. Ini persamaannya SA sama SD1 per T. Jadi sebenarnya ini kan juga sudah ada titiknya ya. SD1 sama ini SD1 kan udah diperoleh sebelumnya. Ya kalian tinggal nge-curve kurvanya aja sebenarnya. Mau ditambahin satu titik lagi atau enggak pun ya. Yang penting tahu aja yang ini linear sampai sini, yang ini linear. Yang di bawah T0 linear, yang T0 sampai TS itu linear, dan di atas TS itu mulai nge-curve. Oke, jadi kira-kira gini nanti hasil respons spektranya. Sementara gitu ya, Rio. Apakah mau ditambah lagi ya? Udah cukup ya. Jadi kira-kira ya kira-kira kalau itu udah cukup dari kami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya aja langsung lewat PC apa gimana. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga berhasil ujiannya.